Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Anianda dari program studi pendidikan biologi Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya ingin membagikan suatu materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Jadi, keanekaragaman hayati adalah variasi keseluruhan yang ditemukan di suatu tempat di bumi karena adanya perubahan dari warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Jika berubah gen, maka sifat-sifat pun akan berubah. Contohnya pada variasi jenis mangga. Ada mangga harum manis, ada mangga apel, ada mangga golek, dan ada mangga mana lagi. Lalu yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Karena adanya perbedaan yang bisa ditemukan pada kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat atau habitat, contohnya pada hewan harimau, kucing, macan, mereka termasuk ke dalam satu family walaupun ada perbedaan dari fisik, tingkah laku, dan habitatnya. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Semua makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu dari faktor biotik maupun dari faktor abiotik. Faktor biotik itu merupakan bagian-bagian dalam ekosistem yang merupakan makhluk-makhluk hidup, misalnya ada tumbuhan. Sedangkan faktor abiotik merupakan bagian dalam ekosistem yang tidak hidup, misalnya iklim, cahaya, air, tanah, tingkat keasaman, dan kandungan mineral dalam tanah. Keanekaragaman hayati juga memiliki manfaat loh. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Manusia membutuhkan energi untuk bisa beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan tersebut bisa berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan obat-obatan. Indonesia mempunyai sekitar 1000 spesies tanaman obat. Contoh beberapa tanaman obat yang sering digunakan yaitu tanaman jahe, kencur, temulawak, daun sirih, kayu putih, dan buah mengkudu. Lalu manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Seseorang harus mengetahui ilmu anatomi hewan dan tumbuhan agar bisa mengembangkan potensi dari tumbuhan dan hewan tersebut. Dengan meneliti flora dan fauna, manusia bisa mendalami berbagai ilmu, terutamanya adalah biologi. Selanjutnya yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati. Klasifikasi merupakan suatu proses penggolongan terhadap makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis menurut suatu aturan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kemudahan dalam mempelajari tentang ciri-ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat dari memperoleh tentang keanekaragaman hayati? Tujuan dari klasifikasi yaitu terhadap makhluk hidup untuk menjelaskan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tentang hubungan kekerabatan yang ada antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk memberi nama pada makhluk hidup spesies yang baru diketahui. Klasifikasi memiliki berbagai macam, yaitu ada klasifikasi sistem buatan,
klasifikasi sistem alami, dan klasifikasi sistem filogenik. Sistem klasifikasi sistem buatan ini adalah klasifikasi sistem buatan yang diartikan sebagai suatu klasifikasi yang didasarkan pada ciri-ciri morfologi yang mudah diamati dari makhluk hidup. Contoh dari klasifikasi sistem buatan yaitu sistem klasifikasi tumbuhan yang terdiri dari pohon, herba, dan semak. Lalu selanjutnya klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami diartikan sebagai suatu klasifikasi yang didasarkan pada sifat morfologi, fisiologi, dan anatomi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contoh dari klasifikasi sistem alami yaitu sapi, kerbau, kambing yang diklasifikasikan ke dalam golongan hewan yang berkaki 4 atau morfologi. Lalu yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenik. Klasifikasi sistem filogenik ini diartikan sebagai suatu jenis klasifikasi yang didasarkan pada sejarah evolusi makhluk hidup dan hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Contoh klasifikasi sistem filogenik yaitu hubungan kekerabatan yang ada antara orangutan dan gorila. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam klasifikasi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem nama pada makhluk hidup. Sistem pemberian nama pada makhluk hidup yang terdiri dari dua bagian. Kedua bagian tersebut dinamakan dengan sistem tata nama ganda atau dikenal pula dengan binomial nomenklatur. Sistem tata nama makhluk hidup ini diperkenalkan pertama kali oleh Carolus Linnaeus. Hierarki taksonomi yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus ini terdiri dari takson atau tingkatan. Tingkatan ini mulai dari tingkat yang tinggi sampai dengan tingkat yang rendah. Tingkatan ini terdiri dari kingdom, divisi untuk tumbuhan, filum untuk hewan, lalu ada kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Demikianlah penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.